Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tornado. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan proses mengganti kolam air yang saya miliki. Nah, di sini adalah kolam airnya berupa ikan koki, ikan koi dan ikan nila, dan juga beberapa ekor ikan sapu-sapu. Nah, sahabat-sahabat semua, ini adalah ikan nila yang jumlahnya cukup banyak, yang hasil dari proses menelurkan ikan nila yang sudah dewasa. Jadi alhamdulillah ini adalah merupakan ikan nila yang hasil dari telur yang menetas. Dan kemudian ini merupakan ikan koi. Ikan koinya hanya sekitar 4 ekor saja yang saya campur ke dalam ikan nila ini. Dan sisanya terdapat ikan mas yang tidak pernah besar. Kemudian untuk perawatan air ini sendiri biasanya dilakukan maksimal setiap 1 bulan sekali, jadi tidak begitu rajin ya, ataupun ketika airnya sudah mulai keruh dan berbau. Nah, jadi diusahakan bagi para pencinta ikan harap memperhatikan kondisi dari air yang ada di kolam ikan tersebut. Karena kualitas air juga menentukan tingkat dari kesehatan ikan itu sendiri. Jika airnya jernih, maka ikan akan lincah dan gesit. Tetapi jika air sudah mulai berbau, maka ikan akan biasanya muncul ke permukaan air, kemudian dia memangap-mangap ya. Jadi artinya dia membutuhkan oksigen lebih banyak. Kenapa dia membutuhkan oksigen lebih banyak? Karena kandungan oksigen di airnya sudah mulai berkurang. Nah, itu yang harus ditekankan. Kemudian ketika membersihkan, diharapkan kondisi dari batuan juga harus dalam keadaan bersih. Ini adalah merupakan batuan zeolit yang saya beli sekitar 2 karung untuk dasar dari kolam tersebut. Kemudian untuk menaungi agar kolam tersebut tidak panas, maka saya taruhkan beberapa eceng gondok. Nah, eceng gondok ini fungsinya akarnya bisa menghasilkan makanan bagi ikan. Kemudian daunnya yang menutupi air agar dalam keadaan siang hari air yang ada pada kolam ini tidak panas dan ikan pun tidak kepanasan. Nah, kalau kepanasan langsung, cahaya matahari yang langsung ke kolam ini, nanti ikan akan ke atas ya. Dia akan seolah kepanasan. Makanya untuk kolam ikan ini saya berikan eceng gondok di atasnya. Dan eceng gondoknya tidak semua permukaan air, jadi cukup hanya setengah dari kolam ini. Agar pada saat siang hari ikannya nyumpet berada di bawah eceng gondok tersebut. Nah, ini saya pisahkan ya. Jadi saya pisahkan ecengnya agar sebagian air tidak tertutupi oleh eceng gondok dan sebagian kolamnya tertutupi oleh eceng gondok. Jadi pada saat siang hari ikannya akan menyumpet di bawah eceng gondok ini. Dan yang bagian terbukanya yang tidak ada eceng gondoknya ini biasanya untuk menaruh makanan berupa pelet ikan dan agar terlihat ketika ikan itu dalam kondisi sehat atau tidaknya. Nah, ini seperti ini kondisinya ya. Jadi sebagian tertutup oleh eceng gondok, sebagian tidak. Nah, kemudian untuk memperbaiki kualitas air, maka perhatikan dari sirkulasi filter. Filternya di sini saya menggunakan batuan zeolit. Dan ini merupakan penampakan ya dari kolam yang saya miliki. Jadi atasnya berupa air terjun. Air terjunnya terdiri dari 2 susun dan ini merupakan air yang pengganti air bersih yang saya taruh ke kolam ini. Nah, karena masih ada yang keruh, lalu kita ambil bagian-bagian yang keruhnya. Jadi kondisinya seperti ini, dan ini merupakan hasil dari filter yang saya buat berupa filter mekanik dengan menggunakan batuan zeolit. Dan ini jumlahnya cukup banyak, saya beli sekitar 2 karung yang ukurannya 5 kilo. Ini harusnya dikasih
filter lain supaya dia tidak cepat keruh. Tapi dengan menggunakan batuan ini saja, alhamdulillah kualitasnya lumayan awet ya. Jadi sampai 1 bulan tanpa diganti dan tanpa keruh. Mungkin hanya berlumut saja, tetapi kualitas airnya masih dalam keadaan baik. Nah, ini filternya. Jadi bagian yang sebelah kanan itu saya isi dengan penuh agar air yang keluar dari filter bagian pertama ke yang kedua ini air yang sudah dalam keadaan tersaring. Jadi kotoran-kotorannya mengendap pada kolam filter yang sebelah kanannya. Dan ini masih keruh, karena masih keruh saya bersihkan ya. Jadi supaya air yang keluar dari filter yang pertama itu benar-benar jernih. Sebelum nanti air yang keluar dari filter yang kedua ini langsung menuju ke kolam utamanya. Jadi harus ditekankan kebersihan dari filter juga. Nah, filter ini biasanya nanti saya tutup dengan penutup yang terbuat dari keramik. Jadi kita usahakan sebersih-bersihnya supaya kualitas air yang keluar dari saringan ini yang secara mekanik dapat keluar dengan baik. Nah, ketika sudah merata dan airnya sudah keluar, sudah lumayan baik, lalu kita tutupin agar di atasnya saya taruh dengan pot bunga. Ini adalah proses penutupan bagian filter air tadi atau filter kolamnya. Jadi supaya tidak ada yang benda-benda asing kotor masuk ke dalam filter tersebut dan tidak mempengaruhi tingkat kejernihan dan kualitas air. Nah, kemudian ini hasil dari yang keluar dari filter sudah cukup baik. Nah, di atasnya saya akan taruh dengan beberapa pot bunga. Ini ada bunga malam ya. Jadi yang bunga ini dapat berbunga pada saat malam hari, namun pada saat siang hari sudah mulai tidak ada. Ini udah 3 pot ya yang saya miliki bunga malam ini. Kemudian di atasnya lagi saya taruh dengan bunga kuping gajah. Nah, jadi kuping gajah ini merupakan tanaman yang unik dan awet ya. Jadi sahabat-sahabat semua, diusahakan tamannya sekecil-kecil namun dalam keadaan yang baik atau yang indah. Nah, ini ada tanaman yang cukup bagus, yang menurut saya bagus ya. Jadi calathea. Nah, ini calathea yang cukup besar, ukurannya besar, memiliki batang. Nah, ini merupakan hasil dari bersih-bersih kolam saya yang ada di dalam rumah. Airnya udah mulai turun. Kemudian sisi-sisinya ada beberapa pohon. Terus ini merupakan penampakan dari air yang sudah mulai penuh. Ikannya sudah mulai berkeliaran dengan sehat ya, dengan gesit. Dan ini merupakan eceng gondok yang di bawahnya terdapat beberapa ekor ikan. Nah, itulah fungsinya untuk eceng gondok. Nah, ini cukup bagus bukan? Jadi yang pertama, kalau memelihara makhluk hidup harus rajin membersihkan. Nah, ini merupakan gelombang cinta yang ukurannya sudah bertahun-tahun. Kemudian tanaman kuping gajah. Dan ini ada calathea yang harganya lumayan untuk saat ini. Dan inilah merupakan penampakan ikan, taman, kolam, dan tumbuhan-tumbuhan yang membuat taman menjadi lebih asri, lebih rindang, dan membuat mata kita betah melihat bunga-bunga yang bermekaran. Nah, jadi bagi sahabat semua, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk klik like dan subscribe.